Masih suka menggibah, Bu? Sikit yang jawab tidak. Itu pun ragu. Sekarang mungkin tak dinampakkan Allah, tapi nanti di hari pengadilan Allah Dia menuntut tak terima, kita mesti bayar. Solat kita, puasa kita, infak sedekah kita, haji umroh kita banyak. Rasa-rasanya udah cukuplah bekal ini untuk menghadap Allah agar dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tapi ternyata datang orang satu RW menuntut. Dia kemarin yang menceritakan saya, kaki saya ini memang tengkak dari lahir, tapi asal jumpa saya dipanggilnya, yang mana? Yang tengkak tuh, yang sumbing tuh, mohon maaf, yang buta tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan oleh protokol MC kita, nama saya Ustadz Jamal. Nama panjangnya Jamaluddin. Jamaluddin itu ada kepanjangannya tuh, Bu. Jaga malam udara dingin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang banyak. Apa nikmat yang banyak itu? Yang pertama, nikmat hidup. Karena yang hadir pada sore hari ini semuanya yang masih hidup. Yang sudah meninggal kalau datang dia, kita balik. Yang kedua, nikmat kesehatan. Apalah arti umur panjang kalau sakit tentu tak bisa datang ke pasar berkah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tapi yang paling utama dari umur, dari kesehatan yang patut kita syukuri itu adalah nikmat iman. Hidup sudah tadi. Banyak orang hidup tapi tak ada iman. Maksudnya apa? Tak peduli dia dengan perintah Allah. Bahkan justru dia mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Kita hidup, bernafas, badan sehat, dikasih rezeki baik berupa materi maupun anak keturunan, suami yang ganteng yang baik, tak selingkuh. Itu semua adalah nikmat anugerah dari Allah. Hari ini kita beriman, beragama Islam, menjalankan perintah solat ketika Ramadan, kita puasa. Itu juga adalah nikmat dari Allah. Karena Allah lah yang punya kuasa untuk memberi hidayah kepada hamba yang dia kehendaki. Begitu juga Allah punya kuasa untuk menyesatkan hambanya yang tak mau menuju jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mesti banyak-banyak mensyukuri nikmat iman ini, agar iman ini terus ditanamkan Allah ke dalam dada kita sampai mati. Karena kunci daripada mati husnul khatimah itu adalah ketika mati dalam keadaan beriman.
Maka iman itu mesti jaga. Salah satu cara menjaga iman itu dengan banyak bersyukur. Apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Bagi kalian yang pandai mensyukuri nikmatku, la azidannakum, pasti akan aku tambah. Jadi mau banyak rezeki, mau sedikit rezeki, syukuri. Karena yang terbaik untuk kita itu adalah yang terbaik menurut Allah. Boleh jadi kita sukanya sehat, tapi Allah beri sakit, itulah yang terbaik. Karena waktu kita sehat, kita tak pernah memegang Al-Quran. Banyak orang hari ini sakit, nah mana Al-Quran, tolong ambilkan. Rupanya Al-Quran itu dalam lemari, masih terbungkus. Kenapa tak dibuka-buka? Itu mas kawin. Sejak nikah, kan nikah tak buka-buka Al-Quran tuh. Pas sakit baru dia ingat Al-Quran. Pas sakit baru menyebut nama Allah. Berarti yang baik itu sehat atau sakit? Sehat tapi tetap ingat kepada Allah. Kita maunya kaya, tapi Allah takdirkan belum kaya. Kenapa? Kalau kaya sombong. Seperti Korun. Kita maunya orang berpangkat, punya jabatan, tapi ditakdirkan Allah menjadi rakyat biasa. Kenapa? Kalau dikasih pangkat nanti sombong. Seperti siapa? Fir'aun. Maka kita mesti berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Apa yang terjadi pada diri kita hari ini, itulah yang terbaik menurut Allah. Karena kita ini Allah yang menciptakan. Kita ini Allah yang punya. Rambut kira-kira kita yang punya atau Allah, Bu? Gigi yang punya kita atau Allah? Kuku yang punya kita atau Allah? Kenapa Ibu bilang Allah? Kan ada dalam tubuh kita. Buktinya tak bisa kita menghentikan supaya tak tanggal. Kuku siapa yang bisa menahan supaya tak panjang? Maka disunnahkan potong kuku setiap hari Jumat. Rambut, ini Ibu kan pakai jilbab, tak nampak ada kilauan-kilauan berkilat di rambutnya. Siapa yang bisa menahan yang hitam itu supaya tak putih? Itu tanda bukan punya kita. Allah yang punya. Apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Yang kedua, kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ditanya oleh Bu Anita berapa kali salawat dalam satu hari ini. Ada yang bilang 5 kali. Padahal dalam setiap solat kita bersolawat. Berapa kali kita solat sehari semalam? 5 kali. Setiap tasahud awal maupun tasahud akhir baca solawat. Setiap solat yang 4 rakaat, yang 3 rakaat, tasahudnya 2 kali. Kecuali subuh. Belum lagi ibu-ibu nih rajin solat sunnah wudu, solat tahiyatul masjid, solat duha yang dijamak dengan solat subuh. Kalau kesiangan, solat tahajud, solat taubat, solat tasbih. Setiap solat ada tasahud, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Dalam tasawuf ada solawat. Apa kita asik solawat? Apa manfaatnya? Man shalla alayya sholatan wahidah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kali bersolawat. Apa ganjarannya kata Rasulullah? Sallallahu alaihi biha asyara. Allah akan bersolawat kepada orang itu sebanyak 10 kali solawat. Solawat 1 dapat berapa tadi Bu? 10. Cukup 10? Tidak. Wa khuttat anhu asaru sayyiat. Allah akan hapuskan 10 kesalahannya. Tapi ini kesalahan kepada Allah. Kesalahan kepada sesama manusia Allah tak bisa hapus. Mesti kita minta maaf. Yang dulu waktu kita sekolah makan bakwan 5 bayar 3, itu tak bisa Allah ampunkan dengan salawat. Mesti dijumpai itu yang punya bakwan.
Udah meninggal lah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah, buat bakwan banyak-banyak, bawa ke masjid, bawa ke majelis taklim, bawa ke pengajian. Kenapa ibu sering betul bawa bakwan? Teringat dulu makan 5 bayar 3. Cukup dengan selawat 10 dari Allah, kesalahan dihapuskan 10 kesalahan? Tidak. Ternyata ada lagi kata Rasulullah, wa rufi'at lahu asaro darajat, akan diangkat 10 derajat. Satu selawat dapat 30. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengkhabarkan kepada kita umatnya, bagi yang berselawat 1 kali akan dapat 30? Memang tabiat manusia ini dia suka dapat lebih. Kalau pergi ke mall pasti nunggu diskon. Saya tak menceritakan ibu-ibu, saya ceritakan istri saya sendiri. Kalau pergi ada iklan minyak goreng murah, wah itu dikejarnya itu. Dulu di Giant, wah sekarang udah tutup dah karena minyak goreng mahal. Pergi ke sana, ya kan? Betul Bu? 1 orang dibatasi hanya boleh membeli berapa? 2. Akhirnya bolak-balik lah kita. Sekali kasir yang ini, sekali kasir yang ini kan. Udah selesai beli minyak goreng, dibawanya pindah ke tempat lain. Membeli sabun lah, sampo, kebutuhan rumah lah. Kenapa tak dibeli di situ sekali? Beda 500 perak. Padahal di situ kena parkir, di tempat yang lain kena parkir juga. Sama aja. Tapi begitulah manusia tabiatnya ingin untung. Maka Allah sebagai yang menciptakan dan pemilik kita, tentu dia tahu tabiat kita. Tentu dia tahu perangai kita. Ini dia kalau beribadah 1 kali balasannya minta lebih. Maka kata Rasulullah, kalau baca sholawat dapat 30. Hitunglah sendiri sejak bangun tidur sampai hari ini, sampai nanti tidur lagi malam, berapa kali kita baca sholawat? Kali 30. Nah, banyak tuh udah cukup tuh masuk surga. Ya Bu. Maka kata Rasulullah, orang yang paling bakhil tahu Bu ya? Orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, itu bukan ketika kotak infak lewat dia tak ngasih. Bukan ketika proposal pembangunan masjid datang ke rumah kemudian dia tak peduli. Bukan. Kata Rasulullah, orang yang paling kikir itu adalah orang yang ketika disebut namaku tapi dia tak mau baca sholawat. Kalau kotak infak lewat itu pakai duit Bu. Walaupun ada hadis Rasulullah, tabassumuka ala wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu itu sedekah. Kalau kotak infak tak bisa pakai senyum, harus pakai duit. Minimal kalau hari gini 1000 perak. Ada modal. Ketika orang tak mau, wajar. Karena apa? Berkorban. Datang proposal ke rumah, ada uang keluar. Kalaupun tak dengan uang, kita dengan tenaga. Kalaupun tak dengan tenaga, minimal diumumkan, bagi ibu-ibu yang tak ikut gotong royong, bapak-bapak kita sudah kepanasan, tolong antar TS ke masjid. TS, tehnya beli, gulanya beli, esnya tak beli Ustaz. Kulkas emangnya tak dicolokkan pakai arus listrik? Ke hidung aja dia. Masih pakai listrik, bayar listrik. Ada modal, tak mau juga wajar. Tapi berselawat kira-kira pakai duit tak? Nah, ada pakai duit. Pakai tenaga tak? Nah, andai kata lidah sudah keluh, tak bisa berbicara, masih bisa dalam hati berselawat. Maka seperti itu, tak pakai modal, tak pakai tenaga, dapat 30 ganjaran, tak mau juga. Itu yang paling kikir tuh. Maka kita mesti banyak-banyak bersolawat. Berapa waktu kita ini sampai maghrib? Ibu ini dari risau nih, kapan tas nih mau diisi. Tenang, di bawah tadi udah nampak ada telur, ada bawang, bawang tak ada, cabai ada, tapi cabai mahal, udah murah ya. Apalagi minyak
Minyak ada. Apa lagi? Sayur. Wah, tinggal beras tak dapat? Beras belum, Ustaz. Oh, itu macam mana orang nih makan sayur aja? Nanti dilengkapi di rumah. Yang namanya gratis nih tentu sesuai kemampuan dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang penting ada. Yang penting bisa meringankan. Yang namanya bantuan itu bisa meringankan. Ini yang dapat ini yang pakai kupon. Kuponnya bayar, Bu? Nah, karena mesti saya pastikan saya pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan adik-adik ini ngasih kupon 5.000 cek ya. Ketahuan nanti kan ini gratis, murni dari zakat, infak, sedekah orang-orang kaya yang peduli dengan kita, dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat, ingin berbagi. Kenapa? Mereka berlebih hartanya, dititipkan harta kita pada harta mereka supaya mereka terbantu dalam menyalurkan, membelanjakan hartanya. Sudah 2 tema kita. Yang pertama bersyukur, yang kedua berselawat. Yang ketiga, ibu-ibu, ini karena acaranya sore. Kalau acaranya siang, saya yakin disiapkan makan siang. Nah, tapi orang ini sengaja pula dibuatnya sore terus. Kalaulah ada makanan, ya kan? Sambalnya ibu milih sambal apa? Kan ada ayam, ada rendang, ada ikan. Kira-kira mau pilih sambal apa? Kita berandai-andai aja dulu, mana tahu bulan depan nanti dirubah jadi siang. Kita request dari sekarang. Mau sambal apa? Rendang. Rendang berapa orang? Rendang cie. Gulai ayam berapa orang? Ayam panggang. Itu semua ayam, daging sapi ya. Itu semua adalah ayam dan sapi hidup. Betul, Bu? Sapi hidup yang dimakan? Dimasak dulu. Dalam Islam kita tak diperbolehkan memakan bangkai. Misal nih kan. Ibu tadi pagi lewat di depan kantor YTWU ini, nampak sama ibu ada ayam terlanggar sama mobil. Diambil sama staf pegawai Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setelah itu ibu datang siang ke sini, disuguhkanlah gulai ayam. Kira-kira apa yang ibu pikirkan? Ini jangan ayam yang dilabuh tadi kok. Bang, kira-kira mau tak makan? Kenapa tak mau? Hah? Gimana? Akan ayam sudah Pertama dia dilarang oleh agama, yang kedua kita jijik bangkai. Nah, sekarang kita kaitkan dengan kaji kita, yaitu masalah ghibah. Tahu ghibah, Bu? Apa ghibah, Bu? Menceritakan aib orang lain, walaupun yang kita ceritakan itu benar. Karena kalau kita menceritakan orang terus yang kita ceritakan tak benar, itu fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Adapun ghibah yang kita ceritakan itu betul. Emang betul, bukan bohong. Dalam agama kita boleh menggibah, Bu? Apa perumpamaan orang yang menggibah? Lah tahu, saudara. Masih suka menggibah, Bu? Sikit yang jawab tidak. Itu pun ragu. Saya menggibah tak pernah, tapi saya suka nonton infotainment. Nah, gosip. Suka nonton, Bu? Jangan bilang tidak, awas. Nah, yang nonton tak boleh juga, Ustadz. Sama aja. Berarti kita setuju dengan yang di TV itu. Tadi ditanya makan ayam, makan daging, bangkai tak mau. Sekarang orang yang menggibah, menceritakan saudaranya di belakang saudaranya, kalau saudaranya itu tahu dia tak suka,
maka ibarat memakan bangkai saudaranya, bukan makan bangkai ayam. Bangkai saudaranya. Kita nih, mau ibu makan daging saya? Ini banyak nih bu. Andai disembelih dengan baca bismillah, bukan bangkai, tak mau ibu makan. Kenapa? Tak biasa kita makan daging manusia. Kita bukan kanibal. Ini bangkai pula lagi. Itulah perumpamaan orang yang menggibah saudaranya. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah kamu memakan bangkai saudaranya yang sudah meninggal? Itu pertanyaan Allah. Allah langsung jawab, fakarihtumuh, pasti kalian tak mau. Wattaqullah, maka bertakwa, takutlah kepada Allah. Kita menceritakan saudara kita, dia tak ada di situ. Dia memang tak tahu, tapi Allah tak. Kita pun tak bisa jamin tempat kita bercerita dia amanah. Kita kan suka cerita begini kan? Bu, sambil beli sayur nih, tapi bukan di pasar berkah. Ibu mau tahu nggak? Ada ibu yang di pojok dekat tikungan tuh, yang mana? Yang rambutnya keriting tuh, ngapa dia? Tapi ini rahasia bu ya, jangan bilang orang-orang dah. Cuman ibu yang saya kasih tahu cuman. Padahal ada 15 orang diceritakan. Yang ibu tadi, katanya. Nanti besok dia pindah ke dia, diceritakan dia pula. Akhirnya satu RW tahu. Sampailah kepada orang yang diceritakan, sakit hati dia. Berarti kita dah makan bangkai dia. Karena ini terjadi di zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama istrinya Bunda Aisyah, lewat orang disebut sama Aisyah. Kata Rasulullah, muntahkan kata Rasulullah. Keluar daging dari mulut Aisyah. Untung sekarang kita bukan istri Nabi, bukan hidup zaman Nabi. Tak langsung keluar dia, tapi sudah berapa banyak daging bangkai saudara kita yang kita makan. Setiap kali kita cerita, satu potong kita makan. Setiap cerita, satu potong. Sekarang mungkin tak dinampakkan Allah, tapi nanti di hari pengadilan Allah dia menuntut tak terima, kita mesti bayar. Solat kita, puasa kita, infak sedekah kita, haji, umroh kita banyak. Rasa-rasanya udah cukuplah bekal ini untuk menghadap Allah agar dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, tapi ternyata datang orang satu RW menuntut. Dia kemarin yang menceritakan saya, kaki saya ini memang tengkak dari lahir, tapi asal jumpa saya dipanggilnya. Yang mana? Yang tengkak tuh. Yang sumbing tuh, mohon maaf. Yang buta tuh. Nah, besok dia nuntut. Akhirnya diambillah. Pahala sholat kasih ke dia, pahala puasa kasih ke dia, pahala infak sedekah kasih ke dia, pahala umroh kasih ke dia. Habis. Masih ada 3 orang lagi yang nuntut. Kata malaikat, macam mana cara membalasnya ini? Pahala habis. Selama hidup di dunia, 50 tahun kah, 60 tahun kah, 70 tahun kah hidup di dunia, itulah kita tunggil sholat, puasa, lapar, haus 1 bulan penuh, mengeluarkan duit, harta kita untuk berinfak di jalan Allah, pergi haji umroh bagi yang sudah cukup uangnya, mengumpulkan bertahun-tahun, capek kita di dunia ini, habis semua. Orang masih ada nuntut lagi. Kira-kira bagaimana cara balasnya? Dosa orang itu dipindahkan ke kita. Akhirnya tak jadilah masuk surga, masuk neraka. Disitulah baru kita tidur begini kan, menyesal. Ngapolah ceritanya dulu ya. Kalau tahu bantu ikon ndak amo dan menggibahan. Sekarang kita masih di mana bu? Di dunia. Sudah meninggal? Sudah di padang mahsyar? Bertobat segera. Tapi perlu kita minta maaf kepada yang diceritakan. Tak usah. Awalnya dia tak marah, jadi marah nanti kalau diceritakan. Datang kita lebaran sana, mohon maaf lahir batin bu, ini sebetulnya udah lama saya pendam-pendam, rasa-rasanya nyawa saya takkan lama lagi nih bu. Maukah ibu kira-kira memaafkan saya? Iko kan hari rayo, dosa-dosa ibu, salah ibu lambo maafkan. Tapi aduh yang cile alun nambah ceritakan ke ibu. Apa tuh? Dulu, wah, ya kan? Dulu pernah mau menceritakan ibu. Apa yang mau ceritakan? Kita sebut tak jadi dia maafkan.
Nah, jadi banyak-banyak saja bertobat kepada Allah, istighfar, minta ampun, kemudian kita doakan saudara kita yang kita ghibah tadi. Karena memang susah, Bu. Ghibah ini bukan hanya penyakit perempuan, laki-laki juga suka menghibah. Kalau udah berkumpul berdua, itu menit-menit awal aja ceritanya normal. Yang ketiga, tak enak kalau tak menceritakan orang. Kan ngaku kan? Maka ini menjadi kebiasaan yang mesti angsur-angsur kita rubah. Ya kan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanda orang yang beriman itu dia hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tak sanggup mengeluarkan kata yang baik, diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tak sanggup, auliyas mut, diam. Ada orang bercerita, bu, ibu tuh, kau puasa kau, tunggu beko siap buku. Sama kan? Diam. Tak mau dia dilarang, tak bisa kita melarang, kita tak punya kuasa, takut kita pergi dari situ. Jangan ikut pula. Saya orang bercerita menghibah, saya diam Ustaz. Diam. Tapi merekam. Orang bercerita berdua, awak diam Ustaz. Dapat bahan awak tak beko malam. Dia ceritanya lain. Diam. Kalau tak bisa kita melarang orang dari kemungkaran, tak bisa, jangan menghibah, berdosa. Kata Ustaz Jamal berdasarkan hadis Rasulullah, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi itu, ayat surat ke-49 surat Al-Hujurat ayat 12. Ya kan? Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Jangan menghibah sebagian kalian kepada saudaranya yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, pasti kalian tak mau, kata Allah. Berdasarkan itu kita ingatkan saudara kita, jangan lupa. Besok habis sholat kau, habis puasa kau, habis infak kau, habis haji umroh kau, habis karena menceritakan orang. Kalau berdosa kepada Allah, istighfar, sholat, minta ampun, diampunkan Allah. Tapi berdosa kepada manusia, kalau tak dapat maaf dan langsung dari dia, Allah tak bisa maafkan. Inilah yang dapat kita sampaikan pada sore hari ini. Walaupun diberi waktu sampai maghrib, saya takut nanti telur tu pecah. Maka ibu-ibu udah tak sabar. Ada yang bertanya? Alhamdulillah tak ada. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.